Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumedang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kesenian Kabupaten Sumedang, dibuka langsung Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi. Dalam penjelasannya, Ogi mengatakan simulasi ini dirancang menyerupai proses pemungutan suara pada hari H. Simulasi ini memberikan gambaran kepada masyarakat dan penyelenggara terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk estimasi durasi waktu yang dibutuhkan. Pihaknya memulai dari pukul 7 dan akan berlangsung hingga seluruh proses selesai. Simulasi ini melibatkan pemilih real dari TPS 13 Kelurahan Kota Kaler dengan jumlah total 580 pemilih. Hal ini bertujuan untuk mensimulasikan kondisi sebenarnya, termasuk potensi kendala dan upaya penyesuaian. Ogi juga menekankan pentingnya mengelola waktu agar proses pemungutan suara berjalan efektif. Pihaknya berharap penyelenggara di tingkat PPK dan PPS mampu membuat inovasi agar tidak terjadi penumpukan pemilih di akhir waktu pemungutan. Dijelaskan Ogi, KPU Kabupaten Sumedang juga memastikan kemudahan akses bagi pemilih disabilitas. Sejak tahap pemutakhiran data, pihaknya telah memetakan kebutuhan pemilih disabilitas. Jika ada pemilih tunanetra, akan disediakan alat bantu. Untuk tunadaksa, TPS harus memiliki akses yang ramah kursi roda, seperti lokasi datar tanpa banyak tangga. Menurutnya, penempatan TPS sudah dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pemilih disabilitas agar mereka tetap dapat menggunakan hak pilih secara setara. Efisiensi proses pemungutan suara sebanyak 2012 TPS akan disiapkan untuk pelaksanaan Pilkada Sumedang 2024. Setiap TPS memiliki maksimal 600 pemilih. Dengan pengalaman dari pemilu sebelumnya, Ogi optimis semua tahapan dapat diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2018, pihaknya mampu menyelesaikan proses dengan baik, dan tahun ini pun diharapkan demikian. Kegiatan simulasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar, tertib, dan inklusif, dengan harapan partisipasi masyarakat tetap tinggi. Hari ini KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Sumedang. Kami betul-betul melaksanakan simulasi ini layaknya pemungutan suara seperti hari H. Tadi kami telah mulai dari pukul 7 begitu ya, dan nanti akan berakhir sampai dengan selesai penghitungan rekap dan yang lain-lain begitu ya. Jadi ini untuk memberikan gambaran kepada warga, kepada penyelenggara juga nanti untuk menghitung berapa lama proses penghitungan pemungutan sampai dengan penghitungan sampai rekap dengan selesai begitu ya. Karena memang ini pemilihnya adalah pemilih real organik dari TPS 13 Kelurahan Kota Kaler. Ada pemilih sebanyak 580 pemilih yang ada di TPS ini begitu ya. Jadi harapan kami masyarakat mendapatkan gambaran nanti pemungutan suara itu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur itu akan seperti ini. Termasuk juga tadi bahwa untuk penyelenggara PPK dan PPS juga mereka mendapatkan gambaran karena memang untuk Pileg Pilpres kan pemilihnya juga maksimal 300. Kalau sekarang kan pemilihnya 600. Maka dengan pemilih yang banyak dengan durasi yang sama begitu ya, kan durasinya sama begitu ya, tapi pemilihnya lebih banyak, maka kemudian ada beberapa hal yang perlu disiasati oleh teman-teman penyelenggara begitu. Kalau misalnya seandainya dalam kondisi pemungutan suara realnya seperti sekarang, misalnya dari pagi ini warga sudah ada di sini misalnya ya, kan realitanya tidak semudah itu ketika pada saat pelaksanaan. Tapi mudah-mudahan dengan gambaran seperti sekarang, para penyelenggara baik PPK PPS mereka membuat sedikit inovasi bagaimana caranya warga bisa datang ke TPS misalnya dalam rentang waktu yang tidak numpuk di akhir gitu, karena memang tadi kan kalaupun numpuk di akhir ini kan banyak betul begitu ya, itu saya kira. Antisipasi adanya pemilih yang difabel Pak untuk penempatan TPS-nya bisa? Ya, sebetulnya untuk pemilih yang disabilitas kami pada saat awal, pada saat tahapan pemutahiran data khususnya terutama pada saat tahapan coklit
itu petugas kami Pantali telah mendata ke masing-masing kakak apakah di dalam kakak tersebut ada yang disabilitas atau tidak untuk memastikan misalnya terkait dengan fasilitasinya, misalnya apakah di rumah tersebut ada yang tunanetra, maka kemudian nanti pada saat pemungutan suara tentu disiapkan alat bantu, atau misalnya ada disabilitas lainnya misalnya tunadaksa misalnya, sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk naik ke TPS yang posisinya lebih tinggi misalnya, maka kemudian harus TPS itu harus ramah atau yang dapat aksesibel gitu ya, atau dapat diakses oleh disabilitas. Maka sebetulnya ketika misalnya tadi ada kesulitan jalan, idealnya TPS-nya adalah bukan TPS yang ditempatkan di tempat yang tinggi begitu ya, tangganya tidak terlalu banyak, harus yang datar begitu ya. Kalaupun misalnya nanti di situ ada yang menggunakan kursi roda, maka dalam TPS tersebut harus betul-betul ada akses untuk masuk kursi roda. Kalau misalnya bertangga-tangga seperti itu kan ada kesulitan. Maka itu telah dipetakan pada saat awal kami melakukan pencocokan dan penelitian di masing-masing TPS itu. Kalau misalnya ada disabilitas apa jenisnya begitu ya, untuk memudahkan mereka untuk tetap datang ke TPS dan memberikan hak suaranya, bahwa mereka pun walaupun disabilitas tetap memiliki hak yang sama, peluang yang sama untuk memilih begitu ya.